Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, Ibu minta tolong Mas Nizar untuk memimpin doa. Ayo Marilah Mas kita Nizar. awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Nizar. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya. Coba dilihat kanan kirinya ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada Bu. Siapa? Nggak tahu ini kosong. Siapa? Aji ya itu ya? Ada yang tahu nggak Aji kenapa kok nggak hadir? Oh telat, ya udah. Oke. Anak-anak di sini kita akan mempelajari Al-Quran hadis. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril. Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke, pintar. Jadi kita hari ini akan belajar tentang toleransi beragama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu siswa mampu menjelaskan konsep toleransi beragama. Yang kedua, siswa mampu menganalisis kandungan surah dan hadis yang berkaitan dengan toleransi beragama. Dan yang ketiga, siswa mampu menunjukkan perilaku toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada yang tahu nggak toleransi itu apa? Enggak. Saling menghormati, betul. Terus menghargai, ya, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kalau toleransi beragama berarti apa? Agama. Menghargai perbedaan, menghormati. Ya, betul anak-anak. Oke, jadi selanjutnya apa itu toleransi beragama? Jadi toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, beragama itu berarti berhubungan dengan keyakinan yang dianut oleh seseorang. Jadi toleransi beragama itu adalah sikap saling menghormati perbedaan agama tanpa memaksakan keyakinan kepada orang lain serta hidup rukun dalam keberagaman. Kan seperti yang kita tahu ya, di Indonesia itu banyak sekali perbedaan, baik itu perbedaan suku dan juga ras dan agama. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu toleransi beragama. Oke, selanjutnya batasan toleransi dalam Islam. Nah, batasan yang pertama yaitu toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Jadi dalam hal keyakinan dan ibadah, umat Islam itu tidak boleh mencampur ajaran agama dengan agama lain. Jadi setiap muslim harus tetap teguh pada agamanya. Jadi, toleransi dalam hal ibadah dan juga akidah, keyakinan itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Kenapa? Karena kan itu bersangkutan dengan keyakinan kita. Jadi nanti mencampur adukan agama kita seperti itu. Nah, misal nih Mbak Nisa punya teman yang agamanya Hindu, terus ngajak Mbak Nisa untuk, ayo nih ikut aku ke pura ikut ibadah. Terus Mbak Nisa gimana tanggapannya harusnya? Ikut. Harusnya apa, Mak? Menolak. Tapi kita menolaknya harus dengan baik-baik. Jangan, enggak mau kamu loh kafir. Lah kayak gitu tuh enggak boleh. Gitu anak-anak. Oke, selanjutnya batasan yang kedua yaitu toleransi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam itu dianjurkan untuk hidup rukun. Jadi kita harus saling menghormati, bekerja sama dan berbuat baik tanpa meninggalkan keyakinan. Itu yang di belakang kok ngomong sendiri, didengarkan ya. Oke, jadi toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan itu sangat diperbolehkan karena kan nggak ada sangkut pautnya dengan keyakinan. Jadi kita harus tetap hidup rukun meskipun berbeda-beda. Jadi misal nih Mbak Wina itu punya teman, punya tetangga agamanya Kristen sedang mengalami musibah. Nah, Mbak Wina ini harus tetap membantu tetangganya meskipun tetangganya itu beda agama, karena kita itu sama di mata Tuhan. Oke, untuk selanjutnya
adalah contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kan suaranya nggak bisa bunyi ya, jadi kalian perhatikan aja videonya. Nih, kalian simak baik-baik. Ini untukmu. Puji Tuhan, terima kasih ya. Ini untukmu. Ayo bangun lagi masjidnya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saling menghargai walaupun kita berbeda agama. Dari video tadi apa yang bisa kita pelajari anak-anak? Saling membantu. Betul. Ya Mas Diaman apa? Saling menghargai. Iya, jadi kan di video tadi itu ada yang lagi membangun gereja, ada juga yang lagi membangun masjid. Nah, ketika kesusahan, saling membantu. Pintar. Oke, selanjutnya, mari menganalisis surah yang pertama yaitu Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ayo kita baca bareng-bareng. Sudah hafal semuanya kan ya? Sudah. Udah kan? Oke, yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke, keren semuanya. Minta tolong Mbak Caca dong bacakan artinya. Artinya, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian, dan untukkulah agama. Oke, pintar. Makasih ya Mbak Caca. Sama Ya. Oke, selanjutnya kandungan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, Surah Al-Kafirun ini diturunkan sebagai jawaban atas ajakan kaum Quraisy yang ingin Nabi Muhammad bergantian menyembah Tuhan mereka. Nah, Nabi menolak dengan tegas dan tetap menjaga kemurnian tauhid. Nah, jadi Quran Surah ini tuh turun pada saat Rasulullah itu mendapat ajakan, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita bertukar agama? Jadi tahun ini kita yang menyembah Tuhanmu, lalu tahun berikutnya engkau yang menyembah Tuhan kami. Nah, dengan ajakan tersebut Rasulullah itu langsung menolak dengan turunlah ayat ini. Jadi ayat 1 sampai 3 itu penegasan bahwa Allah yang disembah Nabi berbeda dengan sembahan orang kafir. Kan? Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Oke. Nah, ayat 4 sampai 5 itu Nabi dan kaum muslimin konsisten dalam ibadah sesuai petunjuk Allah. Jadi tetap teguh pada keyakinannya. Dan ayat ke-6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi tidak memaksakan keyakinan tetapi tetap teguh dalam iman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Gak ada ya, lanjut ya kita. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan dari Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, yang pertama memiliki pendirian yang teguh dalam menjaga keyakinan. Seperti yang sudah dijelaskan dari Quran Surah Al-Kafirun, Rasulullah pada saat mendapat ajakan itu langsung menolak, tetap menjaga keyakinannya pada Islam. Lalu yang kedua, memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan agamanya. Jadi kan seperti ayat ke-6 tadi ya, lakum dinukum waliyadin, berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu menyadari bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan keyakinannya kepada Allah. Jadi nanti pasti akan ada balasannya di akhirat. Oke. Dari penjelasan saya tadi, apa ada yang mau ditanyakan anak-anak? Gak ada, beneran nih Mas Nizar, kok HP terus? Enggak ada, Bu. Beneran, ditaruh dulu HP-nya Mas. Ya, Bu. Ya sudah, kalau gitu Ibu nih yang mau nanya nih. Mas Laki dulu bisa nggak, Mas? Mbak Selfie deh. Ya.
Tadi kan ayat 6 Al-Kafirun menjelaskan tentang apa, Kak? Untukmu agamamu, untukku agama. Berarti itu tentang apa? Agama. Keyakinan ya, kebebasan ya, betul. Oke, gak ada yang mau ditanyakan ini beneran? Belum ada. Kalau belum, ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok nih. Siap ya? Ya. Jadi nanti tiap kelompok itu akan mendapatkan satu surah dan bisa juga satu hadis. Nah, tugas kalian itu adalah menggali informasi terkait kandungan dan juga hadis tersebut. Bisa ada yang 1 ayat, ada yang 2 ayat gitu. Untung-untungan. Nah, jadi nanti kalian menggali informasi, kalau sudah kalian presentasikan perwakilan ya 1 orang aja, bisa juga 2 orang, terserah lah. Oke, sekarang berhitung ya. Dari Mbak Caca dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1. Mas Anas. 2. 1, 2, 3, 5. 4. Oke, sekarang kelompok 1 mana? Ini Bu. Kelompok 1 di bagian pojok sini ya, depan sini ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 di bagian sini, pojok depan sini. Enggak, jangan. Kelompok 3 di pojok sebelah sana. Kelompok 4 di pojok sebelah kanannya saya. Oke, hitungan ke 10 harus bisa Bu. Berayu kita. Ayo. Mempercepat waktu. Nah, iki piye? Nah, iki mau kepicut video orang ora nyembung ya. Mau kesenggol soalnya. Iki kan ada 3 kepicut. Gak apa? Iki mau kepotong 4 kali gak apa? Gak apa-apa. Oh, garek nganu ya. Sepura anak mau gak nganu ya. Aman. Kursine gak jos. Apa? Om berapa? Kok kasar. Siapa 4? Ya aku. Kita kan Siapa 4? 4 gimana 4 Rek? iki. 4. Ini ya. Ini Bu, rekam-rekam. Oh, apa? Enggak ini rekam-rekam. Kelompok 1 dapat Ambil ambil Bu. surah Yunus ayat 40 sampai 40. Bu. Mau dikirim di grup. Mencari, oh iya, tugasnya itu kalian mencari kandungan dan juga sikap perilaku apa yang bisa diterapkan dari surah tadi. Kalau nggak kandung Bu, dikandungin. Ya. Betul. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 Al-Kahfi ayat 29. Aji gak dapat kelompok Bu, kelompok 1 aja. Aji kenapa ini kok telat? Gak bisa sampai sini Bu Guru. Oh ya sudah. Silakan masuk. Maaf terlambat ya Mau? Bu. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Langsung kamu ke kelompok 3 aja. Ini 3. Anas. Kamu pencet oleh mana, Nas? Kamu pencet oleh mana? Tak pencet. Enggak, setas. Enggak, kok keren mau tak pencet. Sing aku rene mang. Kamu pencet. Iya dah. Mari pencet. Itu bukan dia apa ya? Sudah kelompok Bukan dia apa. 3 ya. Kisahnya nanti kalau Enggak kayak setas. Tuh. Bukan dia apa ya? Bukan dia song. Enggak tahu. Misalnya. Yang penting Nabi Muhammad. Ya enggak sih, 1 menit sih anu. Boleh, Kenapa? Sudah tahu kok omong-omongan. Belum Bu, belum. Ayat 4. Ini aja aja. Ini iki Rosita.
Sudah ya? Belum Bu. 5 menit ya ini sudah ya? Belum. Isi kandungan sama contohnya. Iya, contoh perilaku. Wow. Gak boleh direkam. Undang-undang aja. Fitri ngadeg direkam. Sudah anak-anak? Sudah ya? Oke. Kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Oke, 2 silakan. Siapa yang mau presentasi? Oke, iya dibaca dulu. Oh, mungkin dikirim dah. Berdiri mungkin ya, biar anak-anak bisa melihat biar menjadi spotlight. Oke, boleh. Cangkep mobil. Bahkan Oke, dengarkan anak-anak. ada RFS kan proker. Ayo Mbak Nelly sama Mas Rizal didengarkan. Belum sih ngomong Bu, ya Allah. Oh iya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 untuk baca surat Al-Fatih. Wih, mantap ini. Masuk surga nanti. Jam 8. Ikut main. Ikut. Kami bang. Bisa. Iya bisa. Malam juga belum mengira 2 ya. Selanjutnya adalah kandungan isi surah dari Quran surat Al-Fatih ayat 29. Nah, ayat ini itu menegaskan bahwa kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu diberi kebebasan untuk beriman atau tidak. Orang yang beriman akan mendapat manfaat untuk dirinya sendiri, sedangkan orang yang ingkar itu tidak merugikan Allah tetapi akan menanggung akibat dan balasan atas perbuatannya. Alhamdulillah. Untuk sikapnya. Ya. Mari menganalisis sikap dan perilaku yang dapat diterapkan dari Quran surah Al-Kahfi ayat 18 ayat 20 ayat 18 surah 29. Bo. Surat ke-18. Surah 18 ayat 29. Jadi yang pertama ini meyakini bahwa kebenaran itu adanya dari Allah dan tidak boleh diubah. Yang kedua menyadari bahwa manfaat iman kembali kepada diri sendiri. Dan yang ketiga menghindari sikap ingkar karena akan membawa kerugian dan penyesalan. Sekian dari saya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya mau kelompok mana satu? Oke, silakan kelompok 1. Berdiri. Ya berdiri Mas Adi. A'udzu billahi Karena IPS kan yo. Wakil yo. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mak, saya Saya ngerti di Anis. Saya ngerti sana. Wa minhum man yu'minu bihi wa Biologi bu minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa iya kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bi rabbi uni mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim.
Yang artinya Enggak usah dah, langsung ke kandungan. Kandungan surah Yunus. Di dunia ada dua golongan manusia, yaitu manusia yang beriman dan berbuat kerusakan. Nabi diperintahkan untuk tetap teguh. Yang penting Nabi sudah memberitahu, entah umatnya mau melaksanakannya atau tidak. Sikap: 1. Taat kepada Allah dan Rasul. 2. Meyakini bahwa Allah adalah pembimbing dan pelindung kita. 3. Menghormati orang yang berbeda keyakinan atau karena setiap orang mendapat balasan sesuai amal ibadahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 3 mau maju? Oke, silakan kelompok 3. Siapa yang mau baca ayatnya? Dibaca, ya nggak apa-apa dah. Berdiri Mas Farid. Itu tak. Nggak apa-apa ini kita biar teman-temannya bisa dengar gitu lah. Biar adil kan teman-temannya tadi kan berdiri. Majuan Mas Faris. Ayo teman-teman didengarkan Mas Faris. Kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu semua mukmin adalah saudara meskipun berbeda suku, bangsa atau latar belakang. Persaudaraan menjadi kunci kerukunan. Ayat 11, larangan saling mengolok, menghina atau memberi julukan yang tidak baik karena dapat menimbulkan pertengkaran. Contoh perilakunya, contoh sikap dan perilaku yang dapat diterapkan dari Quran surat Al-Hujurat, yaitu memiliki rasa persaudaraan meskipun berbeda suku, bahasa atau latar belakang. Yang kedua, tidak mengolok, menghina atau memberi julukan buruk kepada sesama, menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain, dan menyadari bahwa semua manusia sama di sisi Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4 ini tentang hadis, toleransi dan etika bergaul. Udah bisa, kamu udah. Siapa yang mau presentasi? Ya, didengarkan anak-anak kelompok 1 ini. Didengarkan. An Ibni Abbas yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yaqur apa iki bilang wa qarul kabir wa yarham shaghir wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Menghormati dan memuliakan yang lebih tua. Yang kedua, Mbak dimiliki kafe ya Bu? Sama dan Mbak. Iya, makan-makan. Untuk sikapnya Apa ini? itu Bu. Oh iya, maaf lupa Ibu. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bapak. Oke, kalian keren semua ini ya, sudah pintar-pintar ini ya. Nah itu ya. Nah sekarang kelompoknya bisa berbaris kayak tadi, yang rapi lah duduknya. Gini dah Bu. Ya ini kan membelakangi Ibu. Ya Bu. Ibunya keliling-keliling sebenarnya. Kok bisa kita suruh muter-muter? Masih jago. DM Bu. Keluar gak sih Pak Oke, Ibu? sekarang Ibu pengen ngajak kalian bermain game. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa aja, yuk. Pengertian toleransi beragama. Kandungan. Menganalisis surah apa aja? Al-Kafirun. Hadis. Ya,
Ya, satu-satu. Al-Bukat. Kelompok satu tadi tentang apa? Yunus ayat 40 sampai 1. Kelompok 2 tentang apa? Al-Kafirun ayat 29. Kelompok 3 apa? Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Kalau kelompok 4 apa? Al-Hadis. Hadis tentang toleransi. Sekarang ibu Kalengku pengen ada 5. mengajak kalian main game. Gimana Bu? Kita seru-seruan aja ya. Nah, nanti ini namanya sorry Bu. Iya nggak apa-apa. Namanya ini talking stick. Jadi nanti itu kalian tugasnya adalah mengoper stick ini. Bentar, Bu. Ambilkan stick. Ibu ambilkan. Min bro. Belum masih mau ke Bupat. Mana juga. Bukan dulu. Karena aku Bupat sih. Baru Berapa dapat? Ini hati-hati ya nanti megangnya ya. Tapi yang di Ini namanya stick matahari. Jadi kalian itu mengoperkan stick ini pada saat musiknya bunyi. Nanti kalau ibu bilang stop, musiknya juga stop. Dan kalian juga berhenti mengoper. Nanti anak yang terakhir megang ini stick akan berkesempatan mengambil satu soal di mystery box ini gitu. Paham? Paham. Sudah siap? Siap. Ada di Pak Caca dulu ya ini ngopernya. Hati-hati ya, takut congklok. Diamond Pass. Oke, Mbak Mina siap untuk musiknya? Siap. Oke, musik. Sambil nyanyi bareng-bareng ya. Nanti buang. Sana ada langsung sana. Ini yang pertama. Mandek mana wewen? Ini ada yang nanti aplikasi yang asik lagi nih. Soal di mystery box ini, soalnya ini yang di dalam sedotan. Ya, silakan dibacakan soalnya. Jawab Bu. Bisa. Ini kan boleh gitu. Ini putar-putar gini. Cari itu aku pertama awalnya dari sekolahnya dulu. Sekolah gimana aku ngolek nih Google anak program aku kan ngolek sampai hati mlebu ning kelas. Aku pengen gawe judul sing sekiranya gak kayak ngajar. Masih aku gak gawe kayak apa cuma tadi pelajaran strategi. Oke, silakan dibuka. Ya. Ini jemu gini nih. Surah Dapat dari ayat 18 surah 29. Wis kan Menjelaskan bahwa A. Allah memaksa manusia untuk beriman. B. Manusia diberi kebebasan untuk memilih beriman atau kufur. C. Orang yang kufur langsung masuk neraka di dunia. Bahwa iman seseorang ditentukan oleh orang tua. Oke, jawabannya apa Mas Anas? Oh saya ya Bu? Iya dong. Oh. Ini jawabannya ini A ini Bu. Terus kan ini respon. Oh iya bener Bu. Ini nyetornya Betul ya anak-anak? B apa jawabannya? Yang B Bu, manusia diberi kebebasan untuk memilih beriman atau kufur. Oke, jadi Quran surah Al-Kahfi ayat 29 itu menjelaskan tentang Allah memberi kebebasan manusia bisa beriman dan juga bisa kufur. enggak di sisi bukan. Lanjut ya anak-anak, ronde kedua ya musiknya ya. Jadi kita ke bukan satu ini aja di sini. Apa empat-empatnya lagi. di bawah sama apa nanti yang dikasih sama di yang pertama. Buat ini itu berarti gitu. Buat mintu terus kemana? Oke, siapa ini Mas Dipet
ya. Bu. Silakan berkesempatan ngambil satu soal. Kesempatan tinggal ini. WTK itu harus Silakan apa semua kan? dibacakan ya mas soalnya. Dikatakan di PA nih. Pusing Sibuk udah. Oke, dibacakan soalnya. berarti di sekolah di C ya? Saat bekerja kelompok, seorang siswa menolak satu tim dengan temannya yang berbeda agama karena merasa tidak boleh berinteraksi terlalu dekat. Berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis tentang toleransi, sikap yang harus dilakukannya adalah BPLP. Oke, apa sikap yang harus dilakukan mas? Hukum tni PLP ya? harusnya saling menghargai sih Bu, nggak boleh membedakan teman satu teman yang lain. Oke betul, jadi kita harus Yang penting kan kita masih menghargai tanpa nemu dulu membeda-bedakan kan tempatnya agamanya. PLP di mana. Iya. Baru sumber juga. Oke lanjut, mau terakhir ya ini ya, putaran terakhir ya. Mana apa? Sambil nyanyi guys. Siapa ini mau yang coba berderet? Dua-duanya ya. Ya udah silakan ngambil. Siapa anak ngambil satu soal deh. Ini. Yang sedotan itu. Oke. Ngejek banget Mbak. anjir. Didengarkan anak-anak. Didengarkan. Nanti tak suruh ngasih kesimpulan. Oke, apa jawabannya, Mbak? Sogir. Yang benar. Ayo dibaca lagi soalnya. Hadis. Tidak termasuk golongan. Tentang hadis toleransi itu dari Ibnu Abbas yang sudah dijelaskan tadi. Oke, sebentar. Mungkin Mas Nizar, kan ini tentang hadis ya? Ya. Apa tadi hadis Ibnu Abbas tentang apa Mas Nizar? Oh, gini Bu. Menghormati yang lebih tua Bu. Yang menghormati yang lebih tua, terus menyayangi yang lebih muda. Dan Sama-sama. iya dan melakukan kebaikan, menghindari yang munkar. Betul. Oke. Betul Bu. Nanti bisa belajar lagi ya, Mbak Sita ya. Mbak Sita. Oke, selanjutnya Masnya bisa. Bentar, biar saya anukan. Ku bawakan Yang satunya aja ya soalnya Mas. Ini deh. Silakan dibacakan. Baik, aku.
Sebutkan 2 contoh perilaku toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa aja contoh kehidupan Satu toleransi? aja aku gagalnya Bunda. Ya, apa dah? Yang pertama apa dulu? Contohnya seperti tadi yuk. Seperti tadi yang mana ini? Yang apa namanya kalau diajak ke sembahnya ke gereja itu si non apa yang Islam ini diajak ke gereja tapi apa kita menolak dengan sopan. Oke, betul. Nah, mungkin Mbak Wawa nih bisa membantu kasih satu contoh lagi toleransi beragama. Apa Mbak Wawa? Kayak contoh tadi tuh Oke, kenapa tuh tadi yang membangun masjid itu? ya kita mau bangun dengan lainnya. Naik ke atas gereja. Bantu ya intinya ya dari itu ya. Oke, keren semuanya anak-anak ibu. Kasih tepuk tangan dulu ya kita semua. Udah ya, udah. Karena ternyata anak-anak ibu sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Sekarang Ibu. kita sebelum pulang, ibu mau ngajak kalian mengingat-ingat kembali tadi materinya. Apa tadi pengertian toleransi beragama? Toleransi beragama adalah saling menghormati keyakinan akhlakul karimah. Terus tadi menganalisis apa aja? Quran, hadis. Oke, kalau hadis tentang Ibu Abad tentang toleransi tadi mengajarkan apa? Hadis tentang toleransi kita Orang tua, menghormati orang tua, anak muda. lebih muda. Betul. Oke, sekarang Ibu pengen satu anak mungkin ya ngasih kesimpulan lah untuk pembelajaran kita hari ini. Iya, Man. Mas Diaman mau ngasih kesimpulan? Harus mau ya, Mas. Apalah yang kita pelajari hari ini? Kita bisa dapat hikmah apa? Ya, kesimpulannya itu kita harus saling menghargai perbedaan. Iya, terus tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Muncul curi-curi Dan ini. tidak boleh memaksakan keyakinan. Ya. Oke, betul. Kasih tepuk tangan ke Mas Diaman. Oke, karena sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini, Pulang. Ibu ngasih tugas kalian kerjakan ya LKS halaman 10-nya. Iya, Bu. Terus Ibu minta ketua kelasnya Mas Nizar untuk memimpin doa berakhirnya pembelajaran. Bismillah, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih masukan. Tuh. Siapa Om Jasper? Aku. Doang. Ya. Langsung ya. Sama sih Bu, sama yang kemarin-kemarin gurunya kurang apa? Kurang bukan kurang ini Bu, ke belakang gitu Bu. Tadi kan ada yang ngomong sendiri itu di belakang. Kalau selebihnya sudah bagus Bu. Sudah. Udah mantap Bu. Cuman gini ya, gerakannya ya sering gini kakinya tuh ya. Jadi kan apa namanya, fokusnya anak-anak tuh sana nanti tahu. Tapi selainnya tuh selebihnya tuh sudah best keren, seru, menarik. Kurang film aja Bu. Kurang apa? Kurang film. Oh iya. Ya udah. Sudah. Ya udah Bu. Ada satu Bu. Apa? Ya tadi kan guru kan sudah menanyakan bahwasanya mau yang bertanya kan di sesi pertama. Mungkin kalau dari saya mungkin Pak yang di belakang itu ditanya lagi, ada yang bertanya.
Soalnya saya tadi mau bertanya tapi sudah gagal dulu. Oh iya. Sekarang nggak apa-apa datang. Sekarang nggak mau. Nggak apa-apa. Gini Bu. Di Indonesia. Jadi kan toleransi beragama. Nah di Indonesia tuh ada terkenalnya itu kan ada NU, Muhammadiyah, MDI, Wahabi juga ada. Intinya ada banyak sekali itu. Nah, itu apa bisa disebut toleransi beragama? Apalagi kan sekarang puasa itu udah beda. Terus hari raya udah beda. Itu apa bisa disebut toleransi beragama? Ya itu bisa juga. Kenapa? Karena kan kita sama-sama menghargai meskipun kita Islam tapi kan berbeda apa ya, berbeda aliran. Jadi kita tetap itu yang dinamakan toleransi. Meskipun Muhammadiyah misalkan hari rayanya duluan, kita kan tetap menghargai gitu. Jika ada konflik pada itu berkesinambungan, pasti kan kalau berkesinambungan pasti kan ada konflik. Mungkin di daerahnya mungkin kayak ada gibah juga. Ya ada lah. Karena apa sih gibah kali ya? Soalnya ada masalah berarti dia menemukan ininya mas. Iya jadi kalau ya itu wes. Banyuwangi. Banyuwangi. Oh berarti konfliknya ini kayak tetangga-tetangga gitu. Iya, jadi kayak ada ke ini loh kok. Ya itu wes pokoknya. Ya sudah terima kasih Bu. Ya ini toleransi beragama. Itu berarti bukan beragama sih, lebih ke Ya. personal. Iya personal dengan agama. Iya. Ya terima kasih Bu. Ya makasih pertanyaannya. Iya. Gua Anin.